Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafar Madani Zahra dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4C. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan micro teaching pada mata kuliah Pendidikan IPA SD 2 dengan dosen pengampu Bapak Encep Andriana MPD dan Ibu Siti Rokmana MPD. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membawakan tema 3 yaitu hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku dan subtema 1 yaitu tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Baik, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ibu. Pada semangat semuanya, udah sarapan? Semangat dong, Bu. Udah, Semangat, Bu. Ibu. Udah dong, pakai nasi goreng. Mantap, Adinda. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Jika hadir, katakan hadir. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik. Adinda Rafelia. Hadir, Ibu. Nurhalisa. Hadir, Ibu. Dan yang terakhir, Rizka Desprianti. Hadir, Ibu. Baik, hadir semua ya, anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah mengetahui hari ini kita akan belajar apa? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu, yaitu mengenai struktur bunga dan fungsinya. Oh iya, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah pergi ke taman bunga? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Apa yang kalian lihat di sana? Ada banyak bunga, ada bunga mawar, melati, semuanya indah. Iya, beragam kan bentuknya? Iya, Bu, beragam. Iya, beragam bentuknya, beragam warnanya, beragam juga jenisnya. Ya, baik anak-anak. Setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint. Nanti Ibu akan menjelaskan. Tolong disimak baik-baik. Persiapkan alat tulis kalian. Catat jika menurut kalian itu penting. Dan tolong perhatikan ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, sebentar ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah terlihat, Ibu. Ibu. Ya, materi kali ini yaitu bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tema 3 tentang hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku, subtema 1 bagian-bagian bunga dan fungsinya. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu ada 4. Yang pertama, setelah menyimak penjelasan dari guru tentang bagian-bagian bunga serta fungsinya, siswa dapat menjelaskan kembali bagian-bagian bunga serta fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi daring, siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi daring, siswa mampu menyebutkan fungsi bunga pada umumnya, serta bagian bunga yang membedakan bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, selanjutnya di sini ada 2 contoh gambar bunga. Yang pertama ada bunga sempurna dan contoh bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna ini contoh dari bunga sepatu dan bunga tidak sempurna ini contoh dari bunga pepaya. Anak-anak, apakah sudah mengetahui perbedaan dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Apakah sudah ada yang tahu? Belum, Ibu. Baik, kita akan bahas ya. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, di sini Ibu menyajikan sebuah foto. Bisa kalian lihat di sini ada mahkota bunga, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai bunga, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu fungsinya apa sih, Bu? Nah, kelopak bunga ini atau biasa disebut kaliks juga merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau warna kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Nah, yang kedua ini ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu yang paling terlihat jelas gitu tuh. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali. Mengapa? Karena berukuran besar dan berwarna mencolok.
Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap pada bunga tersebut. Nah, selanjutnya ada kepala putik. Kepala putik ini merupakan organ alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginesium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Nah, selanjutnya ada tangkai putik. Tangkai putik ini merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik ini berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Dan selanjutnya ada benang sari. Benang sari ini merupakan bagian alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari. Anak-anak, Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, tadi Ibu ulangi ya, benang sari itu bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji ini biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji ini berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Selanjutnya ada bakal buah. Sebetulnya bakal buah masih satu bagian dengan putik, namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah ini mengandung sel telur. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga atau reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena terpaan angin. Selanjutnya ada daun pelindung. Tidak semua bunga ini memiliki daun pelindung karena bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Dan yang terakhir dari bagian bunga ini ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu sama seperti dasar bunga. Tangkai berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, selanjutnya kita berlanjut kepada fungsi bunga. Fungsi bunga itu apa sih, Bu? Nah, fungsi bunga itu yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului oleh pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Nah, jadi di sini bunga itu terbagi dua, ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna itu terletak pada jika bunga sempurna itu memiliki dua alat reproduksi pada satu bunga, sedangkan bunga tidak sempurna itu hanya memiliki salah satu di antara kedua alat reproduksi itu, entah itu putik sari atau benang sari. Nah, nanti selain itu pada tumbuhan juga perkembangbiakannya ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi, apakah sudah tahu apa yang membedakan bunga sempurna dan tidak sempurna, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bu. Iya, baik, mantap sekali. Nah, selanjutnya Ibu di sini memiliki ada tabel. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, di sini siapa yang mau mencoba untuk kita isi bareng-bareng di sini? Tapi siapa yang berani mencoba? Ada yang berani mencoba? Ayo, Bu. Ya, silahkan Rizka. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini gambar apa, Rizka? Itu gambar mahkota bukan, Bu? Coba kita lihat ya. Iya, mahkota bunga berfungsi sebagai? Itu, Bu, hiasan bunga aja. Iya, betul. Nah, lebih tepatnya lagi, fungsi dari mahkota bunga ini membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap pada bunga tersebut. Ada yang ingin mencoba lagi? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Siapa itu? Nurhalisa ya? Iya, Bu. Ya, nih, yang kedua ada gambar apa ini? Itu Ibu, saya mau jawab. Ya, silahkan Adinda. Sebentar ya, Lisa. Nanti ada gambar ketiga. Boleh kamu mencoba lagi. boleh. Itu putik bukan, Bu? Coba kita lihat ya. Ini benang sari. Nggak apa-apa. Salah. Nggak apa-apa. Kan kita harus mencoba dulu. Ingat tidak fungsinya apa? Itu, Bu, sebagai alat kelamin yang jantan. Coba kita lihat. Ya, mantap. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari. Yang terakhir tadi Nurhalisa ingin coba ya? Ya, Nih. Bu.
Ini gambar apa? Itu bunga mawar. Yang warna hijaunya, Nurhalisa. Itu daunnya, Ibu. Ya, kita lihat ya. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ada yang ingat fungsi dari kelopak bunga apa? Itu Bu buat ngelindungin apa kayak bakal bijinya itu bukan sih Bu? Ya, benar. Lebih tepatnya lagi, berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay. Nah, dari penjelasan yang tadi Ibu sudah sampaikan, apakah anak-anak ada yang kurang dipahami atau sudah cukup jelas? Ibu Lisa mau nanya, Bu. Ya, silahkan Lisa. Ibu kan nggak semua bunga ada apa tuh yang tadi pelindungnya itu ya, Bu ya. Itu gimana, Bu? Yang ini ya, yang pelindung ya? Iya, Bu. Ya, karena yang daun pelindung itu sebenarnya sama seperti kelopak bunga. Dan kelopak bunga itu sebenarnya adalah daun yang seperti dimodifikasi untuk penyokong pada mahkota bunga itu. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Lisa. Ada yang ingin tanyakan kembali? Sudah Ibu. Cukup, Ibu. Ya, baik. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, Ibu akan mengirimkan lembar kerja yang harus kalian isi. Nah, sebentar Ibu akan menunjukkan lembar kerjanya. Terlihat tidak lembar kerjanya? Terlihat Ibu. Nah, nanti ini akan Ibu kirimkan kepada grup. Nah, ini lembar kerja yang harus kalian isi dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Di sini sudah Ibu paparkan cara kerjanya seperti apa. Nanti jika kalian ada yang kurang difahami, bisa tanyakan langsung ke Ibu atau tanyakan di grup. Nah, di sini ada tabel juga, hampir sama seperti tadi, hanya yang membedakan kalian nanti mencari bunga pada lingkungan sekitar yang ada di sekitar kalian. Kalian gambar bunga tersebut, bentuknya seperti apa, lalu kalian tuliskan nama bunganya bunga apa, terus kalian amati bunga tersebut termasuk ke dalam bunga sempurna atau tidak sempurna. Nah, nanti buatlah keterangan pada samping kanan mengapa kalian mencentang kalau bunga itu bunga sempurna atau bunga tidak sempurna, apa alasan kalian begitu. Nah, di bawahnya ada kesimpulan hasil pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan, kalian tuangkan di sini, dan hasil dari pengamatan kalian dalam tugas yang Ibu sudah berikan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan Lisa. Silahkan Rizka, mohon maaf. Ya Bu, jadi tadi kita itu lagi belajar tentang struktur bagian bunga sama fungsinya. Bunga itu struktur bagiannya ada mahkotanya, ada kepala putiknya, ada benang sari, ada bakal biji, terus ada pelindung bunga, gitu Ibu. Iya, mantap. Benar sekali, Rizka. Tepuk tangan buat Rizka. Yeay. Ya, sebelum pembelajaran Ibu tutup, mungkin akan Ibu ulas sedikit lagi ya. Jadi bagian-bagian bunga itu ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada kepala putik. Kepala putik itu merupakan alat reproduksi betina. Dan selanjutnya ada tangkai putik, benang sari, dan benang sari itu merupakan alat kelamin jantan. Jangan tertukar ya, jadi kepala putik dan benang sari itu alat reproduksi, tetapi berbeda. Selanjutnya ada bakal biji, dan selanjutnya ada bakal buah, dasar bunga, daun pelindung, tangkai bunga. Dan yang membedakan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna itu bisa dilihat dari alat reproduksinya. Ya, begitu. Jika bunga sempurna itu memiliki alat reproduksi dalam satu bunga. Memiliki dua alat reproduksi dalam satu bunga, ya. Jika bunga tidak sempurna itu hanya memiliki salah satu di antara keduanya. Nah, fungsi bunga ini merupakan sebagai alat reproduksi tumbuhan, yaitu alat reproduksi generatif. Nah, begitu anak-anak. Jadi, hanya itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya, jangan lupa untuk dikerjakan lembar kerja yang sudah yang akan Ibu berikan nanti di grup. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan tanyakan. Jika malu bertanya di grup, silakan tanyakan langsung ke Ibu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa Ibu. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semangat terus anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah mengapresiasi untuk menonton video micro teaching saya pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.